Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi bersama channel Fikri Aza. Di kesempatan kali ini Mas Fikri berkesempatan untuk mengunjungi kandang sapi milik Mas Bastomi. Nah, Mas Bastomi itu adalah selain jadi pemilik sapi ini atau peternak sapi ini, juga menjabat salah satu di perangkat desa, atau sebagai jabatannya adalah Sukuboyo ya kalau orang Jawa Timur bilang. Dan untuk lokasi saat ini Mas Fikri berada di Kediri. Nah, ini untuk sapi pedetan dengan umur berapanya nggak tahu, nanti kita tanyakan sama Mas Bastomi untuk usia pedetan ini dan untuk indukannya dari si Bacon itu, dan itu udah beranak berapa kali nanti kita juga tanyakan. Dan ini untuk sahabat peternak Indonesia, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa untuk indukan Bacon itu anakannya Bacon, itu nggak menutup kemungkinan seperti itu. Dengan kenyataannya untuk si Bacon pun anakannya bisa tembus limosin plus seperti ini ya, bisa dilihat sendiri untuk kualitas dari pedetan ini sendiri. Nah, yang satu ini juga ini masih usia sangat dini, ini juga nggak kalah bagusnya ya. Ini juga spek untuk ke depan. Ini indukannya ada limosin, ini limosin kecil. Ini udah beranak kurang tahu, nanti kita tanyakan langsung aja sama Mas Bastomi yang merawat sapi-sapi ini. Ini untuk indukannya ini. Nah. Oke, kita langsung tanyakan aja ke Mas Bastomi untuk informasi sapi-sapi yang berada di kandang Mas Bastomi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Mas Bastomi. Siang Mas. Oke, sebelumnya Mas Fikri ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan atas izinnya untuk mengunjungi kandang jenengan Mas. Dan ini mau sedikit mengulik sapi-sapi yang berada di kandang jenengan Mas, dan ingin memberi sedikit informasi untuk peternak pemula yang ingin breeding sapi atau ingin sapi peranakan. Ya, mungkin ada sedikit ilmu lah dari Mas Bastomi untuk trik dan perawatannya yang Mas Bastomi lakukan dan diterapkan selama ini di kandangnya Mas Bastomi itu sendiri ini Mas ya. Oke, Mas. Nih, yang pertama ini Mas, selain berternak sapi ini untuk Mas Bastomi sendiri kesehariannya apa ini Mas? Untuk pekerjaan selain beternak sapi juga bekerja sebagai perangkat desa. Kalau bahasa di sini disebutnya pamong. Kalau pagi ngarit, agak siang pergi ke kantor, sore ke kandang ngarit lagi. Nah, itu salah satu, itu aja udah salah satu inspiratif Mas. Sebenarnya kalau udah di kantor itu udah bisa disebut untuk tempat yang bersih. Udah tempat yang bersih tapi kok masih mau ngarit. Kan Mas, maksudnya nganggur kalau enggak gunakan. Betul Mas. Nah, itu untuk, kalau boleh tahu untuk usia sendiri masih berapa? Saya usia 27 tahun Mas ya. Wah, ini salah satu pemuda yang inspiratif, yang bisa dijadikan contoh lah, bahwa kalau kita semangat bekerja keras insya Allah akan menghasilkan. Ya, ini contohnya udah ada. Jadi kita nggak cuma pakai lisan, cuma pakai bicara, tapi kita langsung lihat dari bukti dan real faktanya ini. Dan ini Mas, yang pertama saya mau menanyakan untuk pedetan ini Mas. Untuk pedetan ini sendiri usia berapa bulan ini Mas? Ini usia sekarang 5 bulan lebih 3 hari. 5 bulan lebih 3 hari. Itu kasih nama siapa Mas? Ini namanya Kabul. Oke, kasih nama Kabul. Dan untuk adiknya ini Mas? Adiknya ini sekarang 41 hari. Itu 41 hari. Kalau nama udah dikasih atau belum? Kundes. Oh, untuk Kundes. Nah, Kundes sama si Kabul. Jadi untuk Kundes ini 41 hari Mas ya? Ya. Sama si Kabul usia 5 bulan 53 hari. 53 hari. Kita langsung ke indukannya. Indukannya ini kan Mas. Nggih. Ini indukannya, ini indukan
berjenis apa ini Mas? Ini kalau menurut saya Ligon. Ligon. Ini udah beranak berapa kali ini Mas? Ini dulu saya beli hamil harga 18.400, beranak sekali. Di sini perempuan. Terus ini yang kedua. Oh, Mungkin berarti kalau beranak sekitar 5 kali mungkin. Oh, sekitar 5 kali, tapi di sini baru beranak 2 kali Mas 2 ya. kali. Tapi Satu waktu perempuan, pembelian satu pertama, laki-laki. oh Perempuan. pembelian pertama perempuan Mas ya. Itu posisi hamil Mas ya. Posisi hamil. Bunting berapa bulan itu Mas? Saya dulu beli sekitar 5 bulan. 5 bulan. Nggih. Itu untuk si pegon. Kenapa alasan memilih sapi berjenis pegon ini Mas? Pengalaman Mas, dulu pernah punya kayak gini, sunune nggih. Seperti itu caruk lah istilahnya, Caruk. simetris Mas ya. Nggih. Untuk anakannya itu juga lumayan bagus. Terus Nggih. pengen ulangi lagi, tapi alhamdulillah nggih. Keluarnya juga sama. Keluarnya juga. Seperti jadi nggak menutup kemungkinan bahwa untuk indukannya pegon, anaknya pegon itu nggak menutup kemungkinan seperti itu Mas ya. Enggak. Hmm. Ini Gantung suntik sama rezeki nih. oh seperti itu untuk sahabat peternak Indonesia. Dan untuk proses IB ini yang paling tepat, yang paling benar ini Mas, ini yang paling sulit untuk para peternak pemula yang untuk mengantisipasi itu Mas. Iya. Yang untuk pengalaman Mas Bustomi sendiri Kalau- seperti apa Mas? Kalau pengalaman saya, seumpama hari ini minta kawin, saya selang 2 sampai 3 hari Baru di IB kan? baru di IB sekali. Seumpama hari ini minta, terus besok saya IB, besoknya lagi saya IB. Oh, Langsung. jadi selama 2 hari berturut-turut. Iya, Itu dengan diisi yang sama Mas, jenis yang sama. sama. Tapi satu mantri juga Mas ya. Satu mantri. Lah berarti kalau misal nih Mas ya beli terus IB Ya. itu biasanya nunggu puncak birahinya lagi atau enggak? Biasanya kadang orang ada yang minta istilahnya udah birahi, udah dibiarin aja nanti birahi keduanya baru kita suntikan. Pernah mengalami seperti itu enggak Mas? Pernah Mas, pernah. Nah, makanya itu saya pengalaman, saya coba langsung 2 kali. Langsung 2 kali Mas ya. Maksudnya kayak ini dulu 3 kali ini. Yang pertama birahi, nggak jadi, nunggu birahi lagi. Birahi kedua saya suntik langsung 2 kali. Jadi. Berarti langsung diisi 2 kali Mas ya. Lah, Ini juga sudah IB, ini Ini- juga langsung 2 kali. ini langsung diisi 2 atau 2 kali Langsung. berturut-turut Mas? 2 kali berturut-turut. Oh, jadi untuk indukan pegon ini jadi 2 kali langsung berturut-turut. Nah itu mungkin ya ini sedikit ilmu Mas, Iya, sedikit ilmu, pengalaman. sedikit pengalaman. Ya masalah jadi atau enggaknya itu semua ke rezeki kan Mas ya. Iya. Nah, seperti itu salah satunya. Ini sangat penting nih Mas, untuk masalahnya banyak sekali yang WA saya, yang komen saya untuk tentang indukan. Masalahnya saya sendiri juga di rumah menerapkan satu untuk sapi pengemukan dan satu untuk sapi indukan Mas. Jadi suatu saat kalau ditanya ya mungkin ada sedikit ilmu lah. Kalau kita kan mungkin dengar dari orang lain, kalau belum menerapkan diri kita sendiri kan kita belum afdol gitu kan, seperti Iya. itu Mas ya. Ya, benar. Oke, itu tadi masalah yang indukan Brigon ini untuk sahabat peternak dan anaknya Simmental Plus ini. Terus kita ke kok Simmental, mohon maaf, Limosin Plus. Dan kita langsung ke samping ke sebelah ini ada Limosin Bujul ini Mas. Nah, kalau yang ini udah berapa kali ini Mas? Ini kalau saya ini dapat dari pasar, ya, katanya penjualnya baru beranak sekali. Dapat Ini dari dari pasar. pasar. Ini kesini juga baru metot anak. Oh, Jadi kayak susunya ini tuh kasih berarti besar. ini anak pertama di sini Mas. Kedua, Yang pertama. ya ini kan saya dapatnya di pasar. Oh, dari Terus pasar. kata penjualnya, Oh, udah beranak 1 kali. Tapi yang tas ini metot anak, tas mestot anak ngoten. susunya gitu tasik Kata kata. masih tuh susunya masih banyak untuk sahabat. Kata itu banyak. Ini di pasar Kediri. Pasar Raja Kaya Ngadiluwih. Oh, di Ngadiruwih Mas ya. Ini pembelian harga berapa Mas untuk indukannya? Kalau ini dulu dapat 19. 19 ini Mas. Itu posisi kosong itu Mas ya. Kosong. Baru metot anak. Atau anak. Dan untuk ini Mas, untuk masa birahi di sini, jadi menunggu berapa bulan itu Mas? Sekitar kok Mas, sekitar sebulan nggak ada. Sebulan nggak ada Mas ya. Sebulan nggak ada. Untuk proses pengibian gampang Sebulan atau nggak ada. gimana?
terbilang gampang. Minta pertama saya suntik sekali, nggak jadi. Di hari kedua langsung 2 hari berturut-turut. Alhamdulillah jadi. Dengan keluar anak seperti ini mas ya, ini dengan kualitas seperti ini. Yang Blikon itu anaknya ada limfosin plus juga, yang ini juga limosin plus juga, ini juga prospek juga bisa dilihat untuk usia 41 hari ini mas ya. Ini udah kelihatan, udah tahu sendiri seperti ini. Dan sekarang kita bahas masalah pola pakan yang diterapkan di kandangnya Mas Bustomi ini. Ini untuk pola pakan sendiri ini sombor atau enggak ini mas? Kalau ini komborannya cuma, kalau nggak menyusui cuma katul sama garam. Katul sama garam. Oke, ini berhubung keduanya menyusui, saya tambah jos susu. Jos susu. Jadi biar untuk produksi susunya itu lebih bertambah lagi mas ya. Terus kalau untuk hijauan nih mas? Untuk hijauan ya, kalau di sini seadanya mas, kadang ya suket gajah atau kalau hijauan itu daun tebu yang banyak di sini. Nah terus untuk comboran udah, untuk hijauan udah, waktu mas, untuk membagi waktu antara ke kantor desa sama membagi waktu buat nyari rumput, ini waktunya seperti apa ini mas? Bisa, sangat cukup waktunya. Ini mungkin setelah dari kantor atau sebelum? Sebelum dari kantor. Sebelum dari kantor. Kalau ke kantor pagi berangkat jam berapa mas? Antara jam 8 sampai setengah 9. Jam 8 sampai setengah 9. Terus rumputnya itu kalau sebelum ke kantor jam berapa itu mas? Habis subuh. Masya Allah. Tuh. Banyak mas namanya di sini habis subuh. Habis subuh. Nah ini juga baru lagi nih mas. Ya. Mas Bustomi bilang habis subuh karena juga ada juga habis subuh biasanya rumput itu kan kalau habis subuh itu bukan rumput hijauan, tapi kayak daun tebu. Oh, daun tebu, ketela. Oh, seperti itu mas. Jadi nggak ngembun atau itu kan biasanya kan orang takutnya ngembun terus kalau untuk di sapi rumput, jadi rumput yang pendek itu ya sore. Sorenya setelah pulang dari. Jadi 1 hari 2 kali ini mas ya? Ya, bisa 1 hari 2 kali. 3 hari 3 kali. Istimewa mas. Salut. Terima kasih banyak. Ya, semoga Mas Bustomi di usaha peternakan ini semakin lancar, sukses ke depannya mas, dan bisa memberikan inilah mas motivasi buat peternak-peternak pemula, dan bisa juga menyuplai untuk bibitan-bibitan yang berkualitas mas. Ya istilahnya kita tunjukkanlah bahwa di Jawa Timur ini nggak kekurangan untuk bibitan-bibitan ini. Salah satunya ya ini mas ya, dalam waktu kurun setengah tahun udah menghasilkan 2 bibitan kan. Ini masih satu rumah kan, kurang lebihnya seperti itu mas. Kita tinggal kalikan kalau satu desa ada berapa peternak, satu kecamatan, satu kabupaten, itu udah kelihatan kan mas, seperti itu. Babon cetak. Oke, terima kasih banyak Mas Bustomi atas waktunya. Saya ngapunten, pokoknya terima kasih bila ada tutur kata saya yang salah, yang kurang pas di hati Mas Bustomi, saya mohon maaf sebesar-besarnya mas. Nah ini mas, terakhir untuk pesan-pesan buat peternak pemula aja nih mas, biar semangat mas. Peternak pemula gitu. Jangan malu ngarit ya, intinya tetap semangat meskipun ada suka dukanya. Kalau ada sukanya nih kayak gini, menghasilkan banyak rupiah untuk tabungan masa depan. Betul sekali mas, karena anak muda sekarang kan zamannya udah bukan zaman arit mas, zaman gadget gitu kan mas, udah istilahnya udah teknologi lah. Kalau zaman sekarang itu udah apa dikit itu udah males. Yang berkecimpung dengan kotoran-kotoran seperti ini kadang udah jarang sekali mas, untuk penerus dari mbah-mbah kakek kita itu mas. Ya, terima kasih mas, salut sarannya. Itulah salah satu saran dari Mas Bustomi selaku perangkat desa dari Kediri ini mas. Kedirinya mana ini mas? Kediri, Kecamatan Kandat, Desa Cendono. Alamat tepatnya Dusun Dongpung, RT 15 RW 5. Oke, terima kasih mas, sukses buat jenengan mas. Terima kasih. Oke, untuk para sahabat peternak tadi udah sangat jelas sekali apa yang disimpulkan sama Mas Bustomi tentang sapi-sapi yang berada di kandang ini, tentang perawatan, tentang makanan, tentang proses pengibian. Ya, semua itu adalah proses dan butuh ketelatenan. Oke, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.